Setelah episode sebelumnya Cuan Iki menghadirkan kepala daerah dan wakil menteri, kali ini Don Cuan ngobrol dengan pengusaha-pengusaha top yang bakalan berbagi analisis tajam di berbagai sektor. Cuan Iki kedatangan COO Baik Indonesia, Dani Yahya, yang memaparkan alasan dibalik keputusan berani perusahaan ini datang ke Indonesia di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Didukung oleh BNI. Cuan Iki kehadiran tamu yang begitu heboh, luar biasa menurut saya, mencuri perhatian penggemar otomotif di Indonesia, bareng Pak Dani Yahya, CEO Baik Indonesia. Pak Dani, apa kabar? Apa kabar? Selamat, baik-baik saja. Selamat pagi, Don Cuan ya. Iya, Pak, kita ngomongin Cuan ini, Pak. Siap. Beraninya Baik datang ke Indonesia ketika pasar lagi turun, daya beli melemah. Apa yang membuat Baik mau datang ke Indonesia nih? Sebenarnya sih kita pada saat datang, kalau flashback itu di 2024. Oke, 2024. Yang mana market diprediksi akan sedikit naik dibandingkan di 2023. Oke. Namun ternyata ada pelemahan sampai 14%. Yes. Tahun ini pun yang awalnya memang ada sedikit kenaikan dibandingkan 2024 atau sekitar 4%, ini pun diprediksi akan mengalami keturunan. Namun buat kami, kita tetap optimis bahwa dalam artian pada saat masuk ke market yang lagi lemah, tentu kita mengharapkan namanya krisis, anggaplah seperti krisis otomotif, tentu akan ada bounce back. Nah di situ tentu akan membuat company kami seperti mendapatkan vaksin, jadi resilience kita akan semakin tumbuh gitu. Kalau yang belum tahu Baik, ini Baik itu kendaraan otomotif yang suka hobi outdoor ya Pak ya, Pak Dani? Outdoor, bener betul. ya, oh itu keren banget, laki banget lah kayak Don Cuan, laki banget. Tapi persoalannya adalah strateginya seperti apa ketika pasar turun, Baik ternyata bisa dikatakan di luar prediksi, di luar harapan, tapi tetap bertahan bahwa ini krisis ini sebenarnya malah momentum sebenarnya untuk menata strategi seperti ke depan. Seperti apa strategi ke depan untuk ini? Tentu jadi yang paling utama karena kita berbisnis atau melakukan penjualan otomotif atau kendaraan jenis ini, tentu kita harus membuat satu akselerasi yang lebih cepat lagi karena awal-awal kita memasukkan hanya ICE, internal combustion engine, 2 tipe kita. Setelah ini kita akan memasukkan hybrid dan kita juga berdiskusi dengan prinsipal kami di Beijing, di China, untuk bisa memasukkan energi alternatif seperti listrik ini kita mendapatkan percepatan. Jadi artinya pada saat di Juli ini kita akan meluncing hybrid, di Februari tadi dengan listrik, ini merupakan strategi kita yang mana kita harus segera memasukkan yang mana untuk energi alternatif ini masih tumbuh di Indonesia walaupun secara global market di Indonesia itu mengalami pelemahan. Hybrid ini PHEV atau hybrid kayak mobil-mobil tetangga itu Pak? Ya, hybrid ini, jadi hybrid dibagi 2, klasifikasinya ada yang mild, jadi mileage-nya mungkin di bawah 100 km. Baterainya relatif kecil atau 70 km. Nah ini dibilang memang hybrid yang mencapai ratusan kilometer. Itu bisa switch otomatis atau manual bisa betul. switch? Jadi karena kita bilang di sini adalah magic hybrid, artinya pintar. Baik akan jadi mobil pintar bulan Juli bagi yang nanti pengen cari mobil yang pintar. Tapi saya yakin pasar ke depan akan lebih baik dan cari yang pengen mobil pintar segera tanya-tanya ke Baik Indonesia nanti. Artinya tetap optimis bahwa ke depan masih tetap cuan lah Indonesia untuk Baik ya Pak ya? Tentu saat ini kita ngelihat dalam 3 tahun ke depan tentu ada brand launching atau brand investment dari kita. Jadi bukan hanya dari sisi manufacturing yang kita mulai bertahap untuk bisa melakukan investasi, tapi tentu dari sisi brand kita melakukan investasi. Jadi cuan yang tadi diharapkan tentu kita melihatnya akan didapatkan secara medium target. Jadi saya rasa 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun ke depan kita sudah tadi dengan kata-katanya cuan gitu. Siap. Inilah yang saya suka kalau ngomong perusahaan itu berpikirnya sustain, nggak jangka pendek. Walaupun di tengah krisis tetap optimis akan cuan. Dan kita doakan Baik Indonesia bisa eksis di Indonesia dan mewarnai pasar otomotif di Indonesia. Pak Dani, terima kasih. Semoga Baik ke depan menjadi cuan. Sama-sama, terima kasih. Sukses juga untuk Berita Satu. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Balik lagi ya nanti dengan Don Cuan, banyak lagi yang akan kita bincangkan. Kita singkat aja karena ini tamunya teman-teman dari TV sebenarnya, bukan Don Cuan. Tapi yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Thank you. Direktur Utama PT Adiwarna Anugrah Abadi, Johannes, juga mampir ke Cuan Iki untuk ngobrol seputar cuan dari industri asuransi proteksi kebakaran.
Don Cuan kehadiran ini perusahaan yang lagi ngurusin ya diproteksi lah resiko-resiko, namanya kebakaran itu kadang ada resiko-resikonya. Nah, apakah ini nanti akan mendatangkan cuan? Kok cuan datang dari kebakaran? Ya ini nanti kita kehadiran Pak Johannes Diru dari PT Adiwarna Anugrah Abadi. Ya, selamat pagi Pak Don Cuan. Selamat pagi Pak. Pak, ini bergerak di bidang memang proteksi kebakaran PT Adiwarna Anugrah Abadi ini atau gimana? Ya, jadi PT Adiwarna Anugrah Abadi ini memang bergerak di bidang penyedia produk dan jasa untuk solusi proteksi kebakaran, Pak. Produk dan jasa artinya ya? Ya, bukan hanya produk tapi juga pemasangan, instalasi, pemasangan itu instalasi, maintenance, testing ya. Sejak kapan sih Pak? Berdiri dari 2007 Pak. Udah lama juga ya? Ya, kami sudah cukup lama lah di pasar. Waktu itu kenapa berpikiran punya itu Pak? Ini bisnis yang memang, ini kan nggak banyak niche banget menurut saya kan? Betul. Atau alasannya apa bikin itu? Cuannya memang gede atau gimana ini? Ya, kebetulan saya setelah lulus kuliah, saya kuliah dari teknik mesin, lalu saya masuk di bidang ini, di bidang Pak Yohanes ownernya? Ya. Ini Don Cuan dapat ketemu langsung ownernya ini. Kalau lihat potensinya, sebenarnya marketnya itu market seperti apa dari perusahaan Bapak ini, Pak Yohanes ini? Jadi perorangan nggak mungkin loh? Oh enggak, kita B2B sih Pak. B2B kan? B2B ya. Jadi customer kita itu ya perusahaan-perusahaan lah yang butuh untuk memasang proteksi kebakaran. Perusahaan yang paling gede size-nya berapa Pak? Nggak usah sebutin brand juga nggak apa-apa Pak, ya, yang gede banget atau apa? Pasti perusahaan, kalau size sih saya maksudnya nggak bisa hitung tahu berapa, tapi memang market kita sih memang saat ini masih di market yang high end lah, yang premium lah, justru itu tambang, pabrik-pabrik yang besar itu, justru karena disitulah requirement-nya kan lebih tinggi. Oke, berarti banyak main di luar Jakarta berarti? Iya. Marketnya ya? Iya. Cuannya banyak di sana ya Pak ya? Ya, di mana-mana lah, kita carilah. Pak, industri ini kan lagi nggak terlalu baik, iklim industri di Indonesia. Masih optimis nggak bahwa perusahaan ini akan tetap eksis atau seperti apa nanti? Ya, optimis sih wajib lah, apapun kondisinya kita wajib optimis. Apa yang membuat optimis Pak Yohanes? Karena proteksi kebakaran ini kan semuanya butuh, semua sektor butuh gitu. Karena secara aturan memang diwajibkan untuk itu ya Pak ya? Iya, tapi bukan hanya aturan ya, tetapi juga kalau untuk yang premium market itu mereka memang memasang itu karena sudah ya pertama mereka harus benar-benar comply terhadap peraturan, lalu mereka punya kebutuhan yang lebih tinggi lagi karena mereka juga harus comply dari pihak lain, misalnya dari user ada requirement, mereka harus comply sertifikasi tertentu, atau dari insurance mewajibkan itu. Nah, justru karena itulah maka demand, permintaan spek mereka kan tinggi gitu. Mintanya banyak gitu. Kompetitornya banyak nggak di Indonesia ini? Kompetitor kita sih tidak hitung ya, pasti cukup banyak lah. Seru. Sangat kompetitif ketika memasuki tahun keberapa Pak? Atau perusahaan Bapak ini termasuk yang pionir atau yang seperti apa? Pasti ada beberapa perusahaan yang memang sudah eksis sebelumnya ya? Sudah eksis sebelumnya, bahkan zaman mungkin saya masih kuliah atau saya masih SMA pun pasti mereka sudah ada ya? Sudah ada gitu. Tapi kalau high end gini ya industrinya pasti gede-gede dan cuannya pasti gede juga. Tapi optimis ke depan bahwa perusahaan Bapak ini tetap bisa kami tetap optimis lah. Di tengah badai yang ketidakpastian ini industri. Mudah-mudahan kita bilang kalau ada sektor yang terkena dampak, kan biasanya kan ada sektor lain juga yang malah naik atau tidak terkena dampak. Jadi semua itu kan butuh fire protection-nya. Mudah-mudahan ya kami menyikapinya ya kerja lebih keras, cari customer lebih banyak gitu. Jadi ya kalaupun ada satu sektor yang terkena dampak, mudah-mudahan kita bisa dapat customer dari sektor-sektor lain juga. Mantap Pak Yohanes. Ini senengnya kalau Don Cuan ngobrol sama orang-orang yang optimis bahwa di tengah krisis seperti ini pasti ada peluang-peluang yang untuk berkembang dan semuanya. Pak Yohanes, terima kasih. Ya. Mampir ke Cuan Iki, semoga ini menjadi cuan terus. Sama-sama, ini obrolan kita dengan Pak Yohanes di tengah lesunya industri, tapi tetap optimis bahwa proteksi kebakaran, alat-alat kebakaran, jasa dan semuanya nanti akan tetap berkembang dengan baik karena pasti ada sektor yang pasti ini akan tetap cuan terus, apalagi kalau
bersama Don Cuan. Jadi jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Makasih. Tidak ketinggalan, Cuan Iki juga kedatangan Herwin Wahyu Hidayat selaku Direktur PT Bumi Resources Minerals. Don Cuan dan Pak Herwin ngobrol seru seputar potensi cuan yang menggiurkan dari investasi emas. Cuan Iki sekarang ngomongnya masalah emas aja deh, biar cuannya tambah gede. Potensinya seperti apa? Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa. Kalau kemarin ngomongnya yang sebelah, sekarang yang sebelah sini. Itu tahu kan yang sebelah, tapi kita ngomongnya yang ini. Kita kehadiran Bapak Herwin Wahyu Hidayat, Direktur PT Bumi Resources Mineral. Apa kabar Pak Herwin? Baik Pak, selamat siang. Prospeknya cuan terus kan Pak emas ini Pak? Harapannya seperti itu Pak. Harapannya seperti itu, betul Pak. Apalagi kalau perang gini investasi emas itu safe haven banget ya, naik ya. Tapi itu mempengaruhi nggak harga dari saham dari BRMS? Betul Pak. Memang Pak, saya perhatikan Pak, itu emas itu agak unik Pak ya. Unik ya? Jadi memang Bapak betul sekali. Saya lihat itu naik turunnya harga emas dipengaruhi akhir-akhir ini oleh 3 faktor utama saya lihat Pak. Yang pertama tadi Bapak betul. Semakin adanya ketidakjelasan kondisi geopolitik Pak ya. Dalam arti seperti perang dagang, seperti perang tarif antara Amerika dengan China. Amerika dengan Eropa, Amerika dengan negara-negara Asia. Ini menyebabkan saya perhatikan memang orang itu lebih cenderung berinvestasi pada investasi safe haven atau super aman Pak. Yaitu emas. Yang kedua Pak, perang dalam arti sesungguhnya Pak, karena ini Iran dan Israel. Oh ya, yang baru ya. Betul Pak, Ukraina dengan Rusia terus berlangsung. Sekali lagi jadi orang mencari investasi super aman Pak, atau safe haven. Sekali lagi emas kembali diburu Pak. Dan yang ketiga saya perhatikan, banyak negara-negara sekarang Pak ya, kalau saya perhatikan itu yang berusaha melepaskan ketergantungannya dari US dollar Pak. Jadi seperti negara-negara yang tergabung dalam the BRICS. Dedolarisasi, tepat sekali Pak. Saya perhatikan kan mereka nih kalau bertransaksi antara mereka, mereka menggunakan mata uang masing-masing. Artinya mata uangnya harus diperkuat dengan mereka mulai berinvestasi pada emas, terutama bank sentral dari masing-masing negara ini Pak ya. Jadi sekali lagi permintaan emas meningkat Pak. Dan tentunya keempat Pak, biasanya kalau the Fed itu menurunkan suku bunganya, harga komoditas termasuk emas juga akan meningkat. Nah ini saya melihat juga kebijakan the Fed Pak di akhir bulan ini dan juga di bulan September nanti Pak ya. Apakah akan bertahan di angka yang 4,5% sekarang ini Pak suku bunganya, atau mereka menurunkan suku bunganya. Tapi memang kedepannya saya perhatikan harga emas itu dalam 2 tahun terakhir menguatnya luar biasa Pak. Karena tadi 4 faktor tadi Pak. Dan sebagai produsen emas yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, kami juga terkena imbasnya Pak. Gitu. Memang jadi harga sahamnya kayak yang Bapak bilang itu betul Pak. Naik ya? Naiknya juga luar biasa. Sekarang Pak. berapa Pak? Sekarang kita masih di level 470-480 rupiah Pak. 500-550 lah ya. Targetnya betul Pak, targetnya Pak. Ini karena kondisi geopolitik yang tidak pasti gini, tentu safe haven itu hal yang lumrah. Bukan artinya investor-investor yang pegang emas itu terus pengennya perang terus biar investasinya naik, enggak juga gitu loh. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa bahwa nanti ke depan ini bisa menjadi alat transaksi yang luar biasa ya berarti Pak. Betul Pak, betul sekali Pak, betul sekali. Apalagi saya juga dengar dalam setahun terakhir ini Pak, Indonesia mulai menerapkan bullion bank Pak ya, di Indonesia Pak ya. Benar. Seperti BSI, Pegadaian, betul Pak. Jadi saya lihat emas itu juga memiliki produk turunan Pak. Artinya orang bisa mendapatkan pinjaman dengan agunan dalam bentuk emas Pak. Kemudian juga jadi emas itu tidak hanya sebagai untuk di safekeeping di sana Pak. Tapi juga saya lihat juga udah mulai banyak emas dalam bentuk emas investasi dalam emas digital Pak ya. Oh iya benar. Jadi memang ke depannya saya perhatikan emas ini akan semakin populer Pak dalam transaksi Pak. Artinya prospek ke depan cukup bagus dan kiprah dari BRMS ini kan yang saya dengar di Poboya akan digenjot lagi di 2026. Pakai bawah tanah itu gimana, nyari emas di bawah tanah, model bawah tanah atau gimana itu Pak? Saya nggak teknis-teknisnya nggak ngerti itu. Betul, Pak Erwin gimana itu Pak Erwin? Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Karena memang itu game changer di BRMS itu akan terjadi di tahun 2027 Pak. Oh gitu. Jadi Bapak betul. Sampai saat ini Pak,
penambangan emas kami itu kita lakukan di area penambangan bawah tanah, Pak. Oke. Yang biasa juga disebut itu sebagai open pit mining. Open Pak. pit itu bawah tanah. Itu on the surface, di permukaan. Oh, Pak. di permukaan. Betul, Pak. Oke. Jadi di permukaan kita menggalinya pakai ekskavator. Oke. Jadi namanya open pit, Pak. Jadi surface-nya kita gali terus sampai terkuak emasnya. Oh, oke. Dan ini, Pak, kandungan emas yang kami tambang itu kadarnya sekitar 1,5 gram per ton, Pak. Artinya, Pak, Bapak bisa bayangkan dari 1 ton batu itu hanya ada 1,5 gram emas di dalamnya. Tapi di harga saat seperti sekarang ini di atas $3.000, Pak. Itu kandungan emas 0,5 gram per ton saja ditambang. Apalagi kita yang 1,5 gram per ton. Nah, itu sampai saat ini, Pak. Bapak bayangkan nanti kalau di 2027 kita mulai menambang emas dari lokasi tambang bawah tanah yang kita sebut underground mining, Pak. Underground mining. Betul, Pak. Itu memang bisa menghasilkan lebih banyak atau gimana? Karena memang kandungan emasnya lebih tinggi, Pak. Yaitu 4,9 gram per ton. Artinya, Pak, dari 1 ton batu sekarang ada 4,9 gram emas di dalamnya. Oh, gitu. Dan ini, Pak, sudah disertifikasi dengan standar JORC, Joint Ore Reserve Committee. Itu standar Australia, Pak. Iya. Konsultannya juga konsultan asal Australia dari Perth, namanya AMC Consultant, yang melakukan verifikasi atas keberadaan dan kandungan cadangan emas yang ada di Poboya tersebut, Pak, yang di bawah tanah. Jadi kami cukup sangat optimistik dengan keberadaannya, Pak. Nah, kita sudah mulai melakukan konstruksi tambang bawah tanah ini sejak awal tahun ini, Pak. Awal 2025. Betul, Pak. Dan kita sudah meng-hire kontraktor tambang asal Australia yaitu McMahon, Pak. Oke, McMahon. Anak perusahaannya PT McMahon Indonesia yang ada di Indonesia bekerja dengan kita. Karena mereka memang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam penambangan bawah tanah baik di Australia, baik di Amerika Selatan dan juga di Afrika, Pak, ya. Jadi memang tidak main-main karena kita mesti mengutamakan keselamatannya juga, Pak. Iya. Artinya memang punya potensi yang begitu luar biasa. Dan ini kalau ngomong holdingnya Bumi Resources ini memang sedikit diversifikasi ke emas, mulai beroperasi 2021 kalau nggak salah. Kita baru mulai beroperasi secara komersial, Pak, itu di tahun 2020, Pak. 2020? Betul, Pak. Karena memang batu bara oleh holding tidak terlalu cuan atau gimana kok? Jadi memang, Pak, pada waktu itu di tahun, kalau saya nggak salah di tahun 2010, Pak, ya. Bumi Resources ingin berfokus pada tambang batu baranya. Sehingga yang non batu bara itu oleh mereka dijadikan satu dan di spin off, Pak. Nah, itu dibuatlah namanya Bumi Resource Mineral. Jadi semua yang non batu bara, Pak, seperti emas, tembaga, seng dan timah hitam, itu dalam Bumi Resource Mineral. Nah, seperti yang Bapak ketahui, per 2022 lalu itu kan sudah masuk grup dari AP Investment dan Salim Group, Pak, ya. Ya, jadi saat ini memang saya perhatikan perusahaan kami ini memang lebih berfokus pada tambang-tambang mineral, Pak. Ya. Terutama emas dan tembaga. Namun kita juga punya tambang seng dan timah hitam, Pak. Adanya di Dairi di Sumatera Utara, Pak. Dari Sumatera Utara? Betul, itu untuk seng dan timah hitam. Seng timah hitam di sana banyak? Lumayan, Pak, lumayan besar, Pak. Kalau yang tembaga dan emas semuanya kita ada di Sulawesi, Pak. Karena emas dan tembaga itu memang wilayah Indonesia Timur sih ya, Pak, ya? Betul, Pak, betul. Indonesia Timur. Betul. Bahkan beberapa obrolan kami dengan industri-industri tambang mineral itu, Indonesia itu ring of mineral. Bapak betul. Benar itu, Pak? Tepat sekali, Pak. Dan cuan benar sekarang dibenarkan. Tepat sekali. Indonesia punya cuan-cuan besar di mineral Indonesia Timur, dan salah satunya BRMS ini yang mengelolanya lah di satu wilayah di Poboya, Pak, ya. Betul, Pak, di Palu. Itu ada tembaga dan emas di situ. Di situ kalau yang di Palu, Pak, kita lebih banyak emas dan perak. Kalau di Gorontalo, Bapak betul? Oh, Gorontalo di tembaganya. Ya, tembaga dan emas, betul, Pak. Kita ada juga, Pak, walaupun skalanya tidak sebesar yang ada di Palu dan Gorontalo, kita juga punya tambang satu lagi, Pak, itu di Aceh. Itu hanya emas. Hanya emas. Dan juga satu lagi di Banten, Pak, itu juga hanya emas. Tapi skalanya memang lebih kecil dibanding Palu. Iya. Ini balik lagi ngomongin emas ini, kalau teman-teman kalau tidak berinvestasi di emas kebuangatan loh. Artinya ini ke depan prospeknya kan bagus banget, Pak Heruwin, ya. Kita nggak usah ngomongin perang deh, bahwa sekarang dunia akan menghadapi tatanan baru, bahwa ke depan pengen semua negara dalam setara.
Dan emas adalah salah satu instrumen untuk melakukan transaksi. Simpen emas sekarang, kalau enggak, saya itu Don Cuan sudah menyarankan pemirsa itu untuk investasi emas, Pak, beberapa kali, tapi kok ya nggak tahu sih ya. Bapak betul, saya jujur Pak, saya pribadi, bukan karena saya bekerja di BRMS. Saya pribadi, saya sudah mulai membeli emas batangan Pak, itu sejak Desember tahun lalu Pak. Setiap beli 1 kilo. Saya nyicil ya 50 gram. Oh, iya, 50 gram ya. 10 gram, tapi tahu sendiri kan 50 gram harganya berapa, Mas Jawari itu yang tahu itu. Redpilnya investor.id itu. Tapi cepat naiknya Pak. Iya. Jadi saya rasa sayang kalau tidak kapitalisasi. Cuannya cepet ya? Cepet Pak. Ngeri sekali ini. Ya. Artinya memang emas menjadi Indonesia punya resource yang banyak dan ini tengah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Salah satunya yang utama adalah BRMS untuk mengembangkan emas ini. Mas Erwin, makasih sekali waktunya. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat dan yang pasti kalau pengen cuan lebih banyak simpen emas sekarang, tabung emas, semua sekarang pakai emas, ada bullion bank, ada di sana dan ini loh yang menambang banyak gitu. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Yang terakhir ada Jeffrey Hendrik selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia yang mampir ke Cuan Iki untuk obrolin seputar cuan di pasar saham di tengah gejolak konflik Iran dan Israel. Don Cuan ajak kalian untuk ngomong masalah cuan-cuan kali ini tidak dari perdagangan yang jualan-jualan lah, tapi ini agak jualan lah, yang lain lah, agak naik dikit lah kalau mau dikatakan seperti itu. Kita cuan dari saham. Kita kedatangan Pak Jeffrey, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Jeffrey, apa kabar? Baik, Mas Don Cuan. Salaman dulu Pak. Biar cuannya nambah. Iya, mantap. Pak, bursa apa kabar ini? Kok tapi sudah membaik ya Pak ya? Baik. Tapi ini Iran saling serang sama Israel mempengaruhi sentimen nggak? Katanya pada lari ke safe haven emas ini lagi Pak. Ditinggal lagi sahamnya nanti ini Pak. Nggak juga ternyata. Nggak juga ya ternyata ya? Nggak kan? Kayak yang pertama kemarin ya, ketika Trump mengumumkan tarif baru, ancaman ya. Terus sentimennya muncul, pada ketakutan, pada lari ke emas gila-gilaan naiknya, saham agak tertinggal. Ini nggak terjadi. Lah sebenarnya begini, kalau kita melihat soal geopolitik internasional, itu kan sudah dimulai sejak Rusia Ukraina. Sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian dilanjutkan di Palestina. Dan kemudian yang terkini ini, baru yang kemarin kita dengar soal Iran dan Israel. Nah, sepertinya investor kita itu sudah mulai dapat menyikapi itu dengan rasional. Ditambah lagi tadi itu tensi yang ditimbulkan oleh kebijakan di Amerika. Nah, kalau kita lihat memang ketidakpastian yang ditimbulkan, gonjang-ganjing yang ditimbulkan itu memang menimbulkan gejolak. Tapi hebatnya investor kita, ya kalau kita lihat periode tanggal 3 April, itu kan Trump mengumumkan tuh. Benar, 3 April. Setelah itu indeks kita ambrol. Itu pas bursa libur kan Pak? Iya. Nah, sampai dengan hari ini, bursa kita itu menjadi salah satu bursa yang reboundnya paling cepat. Oh ya? Oh iya, nanti saya cek data. Ya, dari titik terendahnya itu sampai sekarang itu udah 18%. Artinya investor kita sudah jeli melihat peluang. Nah, itu yang patut kita banggakan dari investor kita. Udah kebal kali ya Pak dengan isu-isu seperti itu. Akhirnya sentimennya yang dulu mungkin sentimennya cukup tinggi, sekarang sentimennya nggak terlalu tinggi juga gitu. Sudah mulai jeli. Sudah jeli. Kalimat anunya seperti itu ya, udah mulai jeli ya. Artinya ini ya pemetaan resikonya udah tahu dan semuanya. Kalau artinya penurunan sekarang ini tidak sedrastis atau tidak sebelumnya. Nah, gini, kalau kita tarik agak mundur lagi, kita lihat 25-30 tahun terakhir. Banyak sekali terjadi. Krisis 98, krisis 2008, ya. Dan setiap kali setelah krisis itu, pemulihannya itu jauh lebih tinggi dari pada saat penurunannya. Nah, mungkin itu yang membuat investor kita itu melihat seperti sekarang ini sama
Ya, dalam gejolak yang timbul ada juga peluang di situ. Nah, itu mungkin yang dilihat oleh investor kita, melihat banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya tetap baik. Ya, tetapi pada saat terjadi gejolak itu didiskon gede-gedean. Nah, itulah yang diambil oleh investor kita. Padahal kalau kita sebagai kalau jualan istilahnya trader di saham ataupun investasi di saham, di saat inilah misalnya pas turun itu kan saatnya malah investasi ya Pak ya, istilahnya serok dulu. Kan ada satu investor kita yang selalu menggunakan analogi pada saat krisis lah ada Mercy dijual dengan harga bajai. Nah, saya tahu itu. Saya tahu itu. Itu kalau nulis di investor.id di website kami itu, yang baca langsung banyak itu ya. Tapi gini Pak, ketika mungkin investor kita sudah cukup kebal atau istilahnya sudah cukup jeli untuk hal-hal seperti itu dan membangun fundamental, mungkin perusahaan-perusahaan juga sudah cukup kuat lah harapannya seperti itu karena memang ya sudah terbiasa lah, udah imun lah dengan kondisi seperti itu. Namun World Bank juga memberikan prediksi bahwa ekonomi Indonesia tidak akan sebaik di Q1 kemarin ya, di Q2 ini, dan bahkan di ini pun tidak akan nyampe 5. Apakah hal seperti itu, pandangan-pandangan dari World Bank, IMF ataupun yang lain juga memengaruhi secara umum bursa sih Pak? Saya kira informasi data seperti itu harus diperhatikan oleh investor. Kemudian investor harus mengkalkulasi dampaknya terhadap fundamental itu seperti apa. Ya, dampaknya ke fundamental perekonomian seperti apa, dampaknya pada fundamental saham per saham seperti apa. Selalu dalam kondisi, kita ambil contoh COVID. Pada saat COVID, itu pertumbuhan ekonomi negatif. Ya kan? Secara umum seluruh sektor mengalami kontraksi. Tetapi ada sektor-sektor tertentu yang diuntungkan. Disitulah investor yang jeli melihat peluang itu dan masuk dengan memperhatikan fundamentalnya. Nah, sama juga seperti kondisi sekarang, mungkin ada sebagian sektor, sebagian saham akan terdampak secara fundamental. Tetapi pasti ada juga beberapa sektor, beberapa saham yang justru mendapatkan dampak positif dari kondisi yang ada. Jadi saya kira disitulah investor kita harus jeli. Artinya memang itu bagian keterbukaan sehingga ini balik ke manajemen risiko artinya Pak ya. Biar tahu risikonya, ngukur risikonya, karena mungkin investor yang dihitung adalah kepastian. Kalau ada kepastian, dia ngambil risk atau ngambil risikonya dengan dampaknya avoid ataupun benar-benar mengurangi dampak. Benar. Manajemen risiko seorang investor itu menjadi penting untuk mendapatkan cuan dong Pak. Setuju sekali. Oh gitu. Nah Pak, ke depan Bursa Efek Indonesia apa yang harus terus ditambah untuk biar menambah kinerjanya bursa di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi daripada sekarang? Tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Benar. Tugas kami adalah memastikan perdagangan yang teratur. Wajar dan efisien. Untuk itu kami harus selalu melakukan pendalaman pasar. Baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Nah, itulah yang terus-menerus kami lakukan, memberikan produk-produk baru sebagai pilihan bagi investor agar investor bisa memanfaatkan seluruh produk itu dalam kondisi apapun untuk bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Misalnya, kita sudah meluncurkan peraturan tentang short selling. Walaupun itu kita tunda sampai dengan bulan September. Kita juga sudah punya produk derivatif yang bisa digunakan sebagai alat hedging oleh investor. Kita akan segera meluncurkan liquidity provider saham untuk menambah likuiditas di pasar. Tahun ini juga kita rencana akan meluncurkan produk ETF dengan underlying emas. Seluruh produk itu bisa digunakan, bisa sebagai pilihan bagi investor kita dalam segala
kondisi pasar. Banyak alternatif pilihan. Pilihan. Ya. Sehingga para investor cukup tenang untuk itu, walaupun kondisi ekonomi sekarang memang penuh ketidakpastian, tapi paling nggak Bursa Efek bisa memberikan pilihan. Benar. Dan yang penting tadi manajemen risikonya harus benar-benar real. Benar. Ambil keputusan secara rasional dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, itu pesan buat dari Bursa Efek, Pak Jeffrey Hendrik gini, biar kalian ngambil cuannya untuk pas bermain saham dalam tanda petik. Itu juga bisa mendapatkan cuan baik trading maupun investasi. Monggo diperhatikan resikonya, waspada, dan gak usah khawatir. Yang penting semua terukur. Kalau sudah terukur, pengumuman yang agak nggak enak pun kita juga bisa memilih risiko seperti apa. Gitu kira-kira Pak Jeffrey ya? Setuju sekali. Setuju. Oke, jangan kemana-mana. Kita nanti akan ketemu dengan narasumber yang lain untuk bisa cuan dan cuan terus. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Didukung oleh BNI.